Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke, sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Di kesempatan kali ini saya mau update untuk proses pengerjaan membuat bahan dasar bonsai waru ekspos akar ke depan, rencana agak sedikit besar jumbo. Dengan kita berproses membuat bahan dasar mulai ukuran dari yang terkecil sampai terbesar, mungkin skala waktunya juga beda ya. Kalau di video saya sebelumnya yang pernah saya lakukan membuat bonsai waru ekspos akar dengan size kira-kira sekian ya akarnya, untuk menjadi bahan dasarnya maksimal, kurang lebihnya 1 tahun. Kalau kita pepetkan lagi ke sini dengan perawatan yang tepat, 8 bulan sudah panen menjadi bahan dasar seperti pada contoh gambar di samping. Pernah saya update juga untuk teman-teman di video saya sebelumnya. Nah, bahan ini sudah saya lakukan tekuk sekali. Kali ini saya mau melakukan tekuk atau pelintir tahap kedua. Nah, seperti apa? Kita langsung menuju ke bahannya ya. Sudah nampak di hadapan saya, ini dia untuk bahannya. Ini saya bikin tinggi dinding ground longnya dari permukaan tanah nyampe full di atas 1,5 meter. Nah, ini pas saya awal melakukan tekuk sudah saya update untuk teman-teman serta penjelasan detailnya untuk berproses bahan ini. Sedikit sepil ya, saya akan berbagi untuk teman-teman. Mungkin teman-teman baru menemukan di channel saya atau baru mengikuti bergabung di channel saya, di channel Belajar Bonsai Bersama, budidaya bahan bonsai, entah di bahan bonsai apapun, dari budidaya cangkok kecil-kecil tentunya. Sebelum saya melakukan pembongkaran untuk bahan ini, sedikit akan saya spilkan bagaimana konsep awal nyampe saat ini saya mau kerjakan. Ini nanti ke depan rencana pengennya seperti pada bahan ini ya, besar. Ini kurang lebih usia sekitar 2 tahun kurang ya, 1 tahun 8 bulan mencapai sebesar ini. Kalau ini nanti akan sedikit saya bikin berekspresi ya, nanti ke depan mungkin akan saya tumbuhkan sulur-sulur di sini. Tapi ini nunggu pembesaran dulu. Ini sama konsepnya seperti di video tadi, untuk trik cara pembuatannya seperti apa. Memang sedikit agak lama kalau bikinnya, agak sedikit jumbo ya tentunya. Sedikit sepil ya, sebelum saya lakukan untuk proses pengerjaan tahap lanjutan. Untuk mencapai sebesar ini tentunya tidak mudah. Dalam arti kita perlu pengembangan diri dan banyak belajar juga praktek. Saya akan sepilkan awal nyampe nanti ke depan, pengen insya Allah seperti pada bahan yang di sebelah kanan saya. Awal saya berbudidaya cangkok kecil-kecil sejari, saya tanam di polybag. Setelah tumbuh subur di polybag, saya lakukan pemindahan di dinding ground long yang tinggi 50, terus lingkar karpetnya sekian. Nah, setelah itu tumbuh subur, saya bongkar. Saya biarkan 1 minggu. Setelah selang waktu 1 minggu saya kasih gerakan tekuk atau pelintir. Setelah maksimal saya bongkar lagi, saya angkat, saya pruning tanpa pengurangan cabang di atas, kemudian saya naikkan ke dinding ground long yang lebih tinggi. Kemudian kita berproses untuk mencapai hasil yang seperti kita inginkan, kita mau untuk membuat bahan yang jumbo. Kita berproses secara bertahap, lakukan
tekuk secara berkala juga, melihat kondisi di atas bagaimana. Oke, tidak usah panjang lebar, saya langsung mau mengerjakan untuk pembongkaran tahap kedua. Saya mau cek kondisinya seperti apa, mampu belum untuk lakukan proses. Di sini tadi saya mencoba berekspresi dengan bahan dasar yang ada, memanfaatkan akar panjang. Saya lakukan tekuk dan lintir. Sedikit agak membingungkan ya tadi saya berproses untuk bahan ini, tapi ini sementara seperti ini dulu sudah saya maksimalkan. Tadi sedikit saya mengurangi beberapa akar serabut yang seputaran di sini ya, karena saya pengen memanfaatkan seputaran dari akar sini nyampe sini biar cepat untuk pembesaran akarnya. Dan untuk akar serabut di sini memang saya biarkan karena untuk menumpang asupan nutrisi daripada batang utama dari keempat cabang ini. Nah, ini sementara begini dulu. Nanti tinggal saya kasih ring sekian ya paling nanti. Intinya saya kasih timbun media tanam yang bagus sama pupuk. Nanti akan sedikit saya kasih pupuk yang sedikit lumayan bagus ya biar cepat untuk pertumbuhan di atas. Dan untuk teman-teman, ini saya sederhana, saya ikat pakai tali rapiah, tapi tidak terlalu kencang ya. Kenapa? Di saat nanti ada pembengkakan akar biar tidak mengganggu. Tapi dengan satu catatan, kita harus perhatikan kondisi di atas. Kalau kondisi di atas nanti sudah mulai ada pertumbuhan subur, kita harus cek secara berkala untuk pengikat rapiahnya, karena akan mengganggu pembengkakan daripada akar-akar yang nanti saya mau pakai. Dan untuk pemancang sendiri memang di sini saya sterilkan ya, saya kasih 4 penyangga untuk menumpang akar yang posisi di atas tidak turun ke bawah. Selesai kali ini untuk update proses tahap kedua tekuk lintir akar pada Bandung Sewaru.
Tadi memang sengaja saya bikin pupuk secara berlapis ya, karena saya berharap ini nanti biar cepat untuk mengangkat pertumbuhan di atas. Tadi yang di bawah saya kasih dekastar, terus saya timbun pakai media tanam bekas bongkaran dari sini juga. Setelah itu saya siram full, kemudian saya kasih NPK Mutiara. Hati-hati untuk teman-teman pemakaian NPK Mutiara, karena ini tadi saya pakai dosis yang 16-16 ya. Untuk pemakaian NPK Mutiara kalau berlebih, untuk penyiraman saya sarankan yang banyak ya, yang full. Besok pagi disiram lagi ya. Nah, dosisnya tinggi, sangat riskan sekali untuk ke akar yang muda. Ini tadi saya timbun nyampe tumpah-tumpah ke bawah ya untuk airnya. Setelah itu saya timbun lagi pakai media tanam, dan di sini memang sengaja saya sedikit perlihatkan ya akarnya, karena kalau saya timbun sekian nanti keluar anak cabang akar lagi. Ini nanti mungkin selang waktu 1 minggu atau 2 minggu akan saya lepas untuk penutup lapnya ini. Ini biar untuk menjaga kelembapan, saya tutup ini dulu. Oke teman-teman, nantikan terus untuk update nanti seperti apa bahan bonsai waru ekspos akar ini. Nanti insya Allah ke depan akan saya bikin jumbo, mungkin untuk tahap berikutnya bisa nyampe bawah, kita ganti dinding ground paling bawah ini kita lebarkan. Kita lihat nanti seperti apa perkembangan untuk bahan ini. Oke, dari saya di channel Bonsai Gembong, untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan ya, saya tidak bisa menanggapi satu persatu. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman, kita tetap sharing, sama-sama belajar. Cukup sekian dulu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.